aksi hari ini awal dan insya Allah akan kita laksanakan tiap minggu karena kegelisahan dari para kader dan para relawan termasuk masyarakat yang gelisah soal belum pastinya keputusan dari MA soal Partai Demokrat ini sangat mengganggu. Dan kami dari khususnya saya dari Kepala BPJK yang memang menangani relawan ini memfasilitasi masyarakat yang ingin datang untuk bertanda tangan stempel darah. Dan ini akan bergelombang tiap minggu. Dan insya Allah dari daerah juga, ini khususnya dari Jakarta saja, belum dari daerah-daerah lain. Dan ini akan tiap minggu akan seperti itu. Tidak masuk akal. Kalau yang lain diduga ini itu bisa di reshuffle, nah Muldoko ini udah jelas-jelas kok. Kapan di reshuffle-nya Pak? Jadi kalau Pak Jokowi bilang mau cawe-cawe demi demokrasi Indonesia yang lebih baik, tunjukkan dong. Langkah pertama, reshuffle Muldoko dari KSP. Tim itu kan, kalau saya baca keterangan itu mengalir ke kepentingan dia. Yang mana kepentingan saya nggak tahu. Saya dengar dulu ya. Tapi berarti membantah ya untuk aliran musda Demokrat? Nggak ada kalau ke musda nggak ada. Kalau kepentingan pribadi saya nggak tahu. Tiap minggu itu selama berapa lama? Sampai menjelang keputusan MA. Artinya aksi ini adalah guna untuk mendesak MA untuk sedang terkait dengan supaya MA mempergunakan hati nurani betul-betul memutuskan dengan seadil-adilnya dan pahami aspirasi rakyat. Rakyat juga mayoritas tahunya itu Partai Demokrat adalah kepemimpinan Mas Ahaye. Pak, sebetulnya apa sih Pak yang jadi kegelisahan baik dari relawan ataupun kader internal Demokrat? Ya, selain kegelisahan ini, di sini juga hadir relawan-relawan Anies banyak dan akan bergelombang datang. Ini juga gelisah mereka karena apa yang mencederai Demokrat, yang menzalimi Demokrat itu juga menzalimi para pendukung relawan Anies. Makanya mereka juga yang mendesak. Silakan kalau memang dimaksud kan hukum, murni hukum, ya udah reshuffle dia agar dia lepas dari kekuasaan sehingga silakan. Ada nggak yang membantu dia? Pertanyaannya kan sekarang orang bilang dia masih bisa bertahan ngajar berupa begal kami karena masih KSP, masih bagian dari kekuasaan. Jadi kalau dia di luar sama sekali tidak. Ditanya soal supporting Pak Gapur dalam ikut musda. Ya kalau orang ikut musda kan ada dana yang dia siapkan atau dia masang billboard atau masang atribut segala. Ada dugaan ke seseorang yang harus nanti saya himbau dia kalau memang dia benar dan nerimanya harus kembalikan aja udah ke negara. Ada berapa? 100 juta. Difasilitasi untuk mereka datang bertanda tangan stempel darah siap untuk mendukung Partai Demokrat dalam posisi dan tiga partai ini sepakat satu partai yang mencederai ketiga partai yang di koalisi perubahan Persatuan. Pak, ada pesan untuk MA nggak Pak? Ya? Terkait putusannya ada pesan dari MA nggak Pak? Dari Bapak dan khususnya dari relawan Demokrat yang saat ini menyumbangkan darahnya? Ya, hari ini kita menyumbangkan darah setetes. Mudah-mudahan itu jadi perhatian. Mudah-mudahan kita harapkan MA punya nurani untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Muldoko yang mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kepemimpinan Partai Demokrat. Yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa kepengurusan sah Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun saat ini proses PK di Mahkamah Agung yang diajukan oleh Muldoko masih berlangsung, sehingga kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia melakukan aksi solidaritas ini termasuk di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati sendiri aksi cap jempol darah ini diawali dengan orasi dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Muldoko merupakan upaya untuk membegal Partai Demokrat dan telah mencederai demokrasi di Indonesia. Kemudian setelah orasi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, dan selanjutnya diawali dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto, di ibu jari kanannya ditusuk menggunakan jarum
yang biasa digunakan untuk tes golongan darah, sehingga keluar darah dan darah itu dicapkan di spanduk putih yang dibentangkan di depan kantor Partai Demokrat. Pecatan TNI Ruslan Buton siap mati lawan Muldoko untuk selamatkan Demokrat. Beri cap jempol darah. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, ex-perwira TNI Ruslan Buton mengaku siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan untuk melawan upaya perebutan atau pengambil alihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Ruslan Buton yang dipecat dari TNI AD karena melakukan pembunuhan di Sulawesi Tenggara pada 2017 lalu itu mengatakan, apa yang dilakukan Muldoko dengan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung MA atas AD atau ART Partai Demokrat adalah bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi penguasa. Selain itu, Ruslan Buton yang juga sempat divonis 7 bulan penjara karena meminta Jokowi mundur dalam video yang viral pada 2020 lalu, merasa upaya Muldoko ini adalah salah satu cara menjegal pencapresan Anies Baswedan. Saya hormat dengan beliau karena latar belakang dengan saya sama dan beliau adalah mantan pimpinan saya. Tetapi ketika beliau melakukan tindakan konyol di situ, arah kami berseberangan dan itulah yang mendorong saya untuk bergabung dengan Partai Demokrat, kata Ruslan Buton dalam tayangan di akun YouTube _Nuli yang dilihat wartakotalive.com Minggu 18 Juni 2023. Ruslan Buton mengatakan dirinya tidak ingin melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Apa yang mereka lakukan seolah-olah republik ini milik mereka sendiri dan ini tidak bisa, katanya. Apalagi menurut Ruslan, sebelumnya semua yang diajukan Muldoko untuk merebut Partai Demokrat selalu ditolak oleh pengadilan. Namun katanya jika penguasa memaksakan kehendaknya, Ruslan Buton mengaku siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan. Jika semua ini dipaksakan dan terjadi, maka saya siap mati dan pasang badan sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan Partai Demokrat, kata Ruslan Buton. Ia juga meminta semua kader Partai Demokrat bertahan melawan upaya Muldoko. Upaya Muldoko, apapun yang terjadi. Kita harus sepakat untuk bertahan menyelamatkan Partai Demokrat, apapun yang terjadi, ujarnya. Mahkamah Agung adalah lembaga hukum yang sangat independen, yang sangat paham apa yang harus dilakukan, yang dibutuhkan tanpa kompromi, tanpa tekanan. Namun saya peringatkan bahwa ketika itu dipaksakan mendukung berpotensi membuat suatu kegaduhan, katanya. Sebab, kata Ruslan, dirinya dan semua kader Partai Demokrat akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Sebagai anak bangsa yang mencintai republik ini, maka kita wajib melawan ketidakadilan dan siap mati. Maka saya pastikan jika kezaliman terjadi atas apa yang diputuskan, maka sampai titik darah penghabisan kita bertahan, katanya.